Selamat malam ya teman-teman. Di kolom komentar yang beberapa topik yang lalu itu ada teman kita yang bertanya mengenai multivitamin apa saja yang dibutuhkan atau yang diberikan kepada anak ayam. Ada juga yang bertanya mengenai obat-obat apa saja yang biasa digunakan untuk pengobatan ayam. Kemudian ada juga yang bertanya mengenai multivitamin, jamu apa saja yang digunakan untuk merawat ayam. Jadi sebenarnya dalam proses kita memelihara ayam, breeding ayam, membesarkan ayam, sampai juga kita pengobatan ayam serta rawat ayam, itu tidak ada yang mutlak ya teman-teman ya. Nggak ada yang harus begini, kalau sakit begini harus ini obatnya, kalau untuk memperbesar tulangan harus ini multivitaminnya, enggak, atau untuk memperbaiki napas harus ini jamunya, enggak juga. Jadi tergantung kita ya teman-teman ya, tergantung kebiasaan kita, tergantung feeling kita, dan tergantung ya pengalaman dan keyakinan kita gitu ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini mungkin karena mungkin ada banyak ya materinya teman-teman ya, jadi mungkin saya mau bagi nanti ada berapa tahapan ya teman-teman ya, karena durasinya terlalu lama ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi mengenai multivitamin atau vitamin apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembesaran anak ayam, serta obat-obatannya apa saja yang sering dihadapi sebagai peternak dalam proses pembesaran anak ayam ya. Jadi dimulai dari anak ayam dulu teman-teman ya, saya akan tunjukkan. Nah ini B kompleks ya teman-teman. Jadi kebetulan udah mau habis punya saya, tapi saya beli B kompleks ini kan relatif harganya agak murah ya, isinya 1000 tablet. Ini juga bisa dikasih ke anak ayam teman-teman ya, umur 1 bulan udah bisa dikasih. Jadi kalau kondisinya pun lagi gak drop, teman-teman bisa gabung dengan CIP. Misalnya hari ini CIP dengan BIP, besoknya pakai ini juga boleh. Nah ini CIP dan BIP ya teman-teman ya, saya memiliki kedua-duanya ini teman-teman. Jadi saya menyarankan sebaiknya teman-teman memiliki yang CIP aja teman-teman. Yang B kompleks ini nggak harus mutlak ya, karena kan sudah ada B kompleks yang tadi. Anak ayam umur 2 minggu atau umur 3 minggu pun sudah bisa kok teman-teman kasih ini. Satu biji ya, satu ekor. Ya tujuannya sih sebenarnya untuk menjaga stamina ya teman-teman. Khususnya yang untuk CIP ya teman-teman. Apabila pas suasana hujan atau panas atau ngedrop, anak ayam agak sedikit mau pilek, teman-teman bisa kasih kok ini CIP. Nah untuk pemberiannya teman-teman bisa kasih sekaligus juga kok teman-teman, baik itu CIP maupun BIP ya, untuk 1 ekor. Umur 3 minggu menurut saya sih sudah bisa teman-teman kasih, apabila cuacanya pas lagi sangat parah ya, jadi kondisi anak ayam agak letih lesu, teman-teman bisa kasih ini sekaligus. Ini kalak. Ini kalak ini bisa kita gunakan untuk anak ayam, bisa kita gunakan juga untuk ayam muda ya, masa rawatan. Ya tapi teman-teman harus perhatikan betul-betul kalau untuk anak ayam. Saya biasanya kasih seminggu cuma 3 kali ya teman-teman ya. Saya sesuaikan dengan banyaknya. Ini biasanya saya tumbuk, lalu saya campurkan makanannya. Kalau dulu tampilan kalak ini bulat ya, tapi sekarang udah agak lonjong ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk ayam muda umur 4-3 bulan juga boleh, tapi ngasihnya jangan terlalu sering-sering karena ada efeknya dia teman-teman. Kalau dia kita kasih terlalu banyak, kaki bisa terlalu panjang teman-teman, jadi bengkok dia, X dia teman-teman. Masalahnya dia tidak diimbangin dengan umbaran. Oleh sebab itu saya sangat penting sekali dengan umbaran. Jadi kalau teman-teman umbar dia, teman-teman kasih tiap hari pun nggak ada masalah teman-teman ya. Tapi kalau seandainya teman-teman terbatas umbarannya, teman-teman hanya umbar bisa sekali 1 hari itu 2 jam ya, sebaiknya dikontrol makanya seperti ini ya. Oke teman-teman. Nah untuk minumannya saya pakai Neobro ya teman-teman. Sebenarnya kalau dulu sih bisa juga pakai apa? Pakai Vita Chick ya. Tapi saya lebih cocok pakai Neobro. Jadi Neobro ini kan teman-teman bisa lihat ya, apa namanya kegunaannya di sini. Oke.
Lalu ini ya teman-teman ya, ini untuk anak ayam bagus sekali teman-teman. Jadi sampai umur 5 bulan, 6 bulan pun teman-teman kasih ke pakannya boleh. Ini saya kasih nanti untuk anak ayam umur 1 bulan teman-teman. Saya campur dengan bubur sun juga ya. Nah, tadi kan herbal essence teman-teman sama bubur sun. Kebetulan bubur sun saya udah habis, jadi tinggal ada yang Denko seperti ini teman-teman ya. Jadi di video saya kemarin kan udah saya utarakan ya, antara herbal essence sama bubur sun itu sama Neobro mixing penggunaannya disesuaikan dengan kondisi cuaca hujan apa panas teman-teman ya. Selanjutnya saya mau memberitahukan kepada teman-teman ya obat-obatan yang biasa saya kasih ke anak ayam. Nah ini tetraklor ya teman-teman ya. Jadi tetraklor ini juga sangat penting sekali ya teman-teman. Apabila anak ayam umur 1 bulan sampai umur 3 bulan ini udah bisa dikasih, misalnya dia ngorok ataupun agak snot, ini pertolongan pertama sangat penting teman-teman. Jadi kalau udah kita kasih B kompleks ataupun BIP, CIP tapi dia belum pulih ya kondisi ayam yang kuncup, anak ayam yang kuncup, bisa kita kasih besoknya dengan ini teman-teman. Jadi ini cukup cepat juga reaksinya teman-teman ya untuk memulihkan kondisi anak ayam yang agak kuncup, nggak mau makan. Biasanya kan seperti itu ya teman-teman, masuk angin ataupun dia agak pilek sedikit, kasih ini teman-teman. Bisa juga sih pakai teramezin, tapi saya kebiasaan pakai ini. Kemudian ini amoxilin ya teman-teman ya. Kadang-kadang kan setelah kita kasih tetraklor, kadang-kadang juga anak ayam itu bisa belum pulih. Jadi kita perlu bantu dengan amoxilin sebagai antibiotiknya teman-teman ya. Ini kadang-kadang kerap juga terjadi ke peternak saat sedang melakukan pembesaran anak ayam. Jadi menurut saya ini amoxilin juga penting ya untuk kita miliki teman-teman. Untuk pemberiannya saya kasih setengah aja ya teman-teman. Itu pun 2 hari sekali saya kasih. Kemudian kita sering mengalami itu anak ayam sering berkelahi ya teman-teman. Jadi saya biasanya sih kalau berkelahi, kalau masih luka lebam atau luka tergores begitu, saya kasih betadine biru atau tetaujin teman-teman. Terserah sih teman-teman mau pakai yang mana, tapi memang lebih ampuh yang tetaujin ya, lebih cepat. Tapi kalau betadine biru juga udah oke kok teman-teman. Kemudian ini obat tetes mata. Kalau ini senrositol teman-teman. Ya saya pakai ini untuk mengobatin mata anak ayam. Karena kadang-kadang kan anak ayam ini bisa kena snot ya teman-teman ya. Jadi ketika kena snot kita sedang obatin juga ternyata masih tetap bengkak ya. Ya mau tak mau otomatis kita harus ngobatin snotnya dan mengobatin mata bengkaknya. Jadi saya memakai ini juga. Di video-video sebelumnya teman-teman bisa lihat itu memang saya pakai ini juga teman-teman ya untuk mengobatin snot mata ayam teman-teman. Kemudian ini ostelin teman-teman. Jadi kadang-kadang anak ayam itu bisa saja lumpuh ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman berhadapan dengan tiba-tiba lumpuh pada anak ayam, pertolongan pertama ini sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa sambil melihat responnya setelah dikasih ini. Sekiranya pun agak susah, berat, kasih aja langsung 2 teman-teman ya. Kemudian ini muai ya teman-teman ya. Jadi emang di video-video saya sebelumnya juga dalam pengobatan ayam yang ayam bekas kelahi, luka lebam atau dia luka tidak tergores ya teman-teman ya, luka habis kena pukul, itu saya biasanya pakai ini. Karena anak ayam juga sering juga kadang-kadang berkelahi ya teman-teman ya. Jadi saya pakai ini untuk mengobati luka lebamnya teman-teman. Dalam proses pembesaran ayam itu cacingan salah satu penyakit yang juga bisa kita hadapin di umur 3 bulan. Nah saya biasanya kalau untuk anak ayam ya pakai ini teman-teman. Ini dosisnya kan ada di sini ya. Ini juga cukup efektif teman-teman untuk bisa mengobatin anak ayam yang cacingan. Saya biasanya pakai itu di pagi hari teman-teman sebelum dikasih makan. Kemudian untuk Untuk pengobatan ya teman-teman, salah satu saya biasa menggunakan doxypet teman-teman. Jadi untuk ayam ngorok itu kadang-kadang kan kita kasih tetraklor dia nggak pulih. Ya kalau teman-teman udah nggak kasih tetraklor sampai 2 kali tidak pulih ya teman-teman kasih doxypet gitu. Ini doxypet ini kan cuman sedikit aja ya teman-teman, cuma 5 gram ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa kasih ini langsung sekali kasih pun boleh ya teman-teman, spetkan langsung ke ayam tersebut ya.
Atau teman-teman bagi dua boleh, tapi ngasihnya di malam hari, lalu besok pagi teman-teman kasih. Atau pada malam hari itu langsung teman-teman kasih aja, ini nggak ada masalah. Dicampur sama tetraklor ya, tetraklornya kasih 2 udah bisa. Baik ya teman-teman, jadi tadi itu adalah vitamin atau multivitamin yang saya berikan, saya kasih ke anak ayam, dari anak ayam umur 2 minggu sampai umur 5 bulan ya teman-teman ya. Dalam proses pembesaran kadang-kadang kan kita butuh multivitamin ya teman-teman, untuk menopang pertumbuhannya agar lebih efektif. Itu aja kok teman-teman, tapi yang standar-standar aja ya, saya nggak pakai yang mahal-mahal. Yang penting ada aja gitu. Kemudian begitu juga untuk obat-obatannya tadi teman-teman ya, saya udah utarakan obat-obatan yang saya sering alamin dalam proses pembesaran anak ayam. Jadi menurut saya itu cukup penting bagi saya teman-teman ya. Jadi ini kan gak mutlak sekali lagi, jadi teman-teman bisa pakai obat-obatan yang selama ini mungkin teman-teman sudah pakai. Jadi ini kan hanya berbagi saja, tujuannya saling melengkapi ya, tidak ada tujuannya untuk menggurui atau merasa paling benar teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa lanjutkan topik selanjutnya untuk jamu atau multivitamin apa saja yang saya berikan dalam perawatan ayam masuk ke lancuran sampai ke ayam itu disiapkan. Oke, terima kasih.